Shalom. Asita mulai perminggota terbuka mah lembaran nong di tangan tabi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita sudah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi dan juga kita akan memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Terpujilah Tuhan yang telah menghantarkan, memelihara dan menguatkan kita menjalani kehidupan hingga pada akhir tahun gerejawi ini. Marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya hati dan pikiran kita diperbaharui dan dikuduskan supaya kita layak bersekutu dengan Dia di dalam kebaktian yang kudus ini. Mari puji Tuhan, kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 3, 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering,
dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konfesasi HKBP pasal 1, HKBP pasal 15, tentang peringatan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini,
Kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendoakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Dan dengan Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu akhir tahun gereja ini saat ini tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oh
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tikting na masa dihuriatan na di bagasa sa minggon, dohot akan aneng masa dope. Takkas mapay huti-hutamu, jinahahop sa juruon. Naparjulo, mohon perhatian agar membawa warta jemaat kita masing-masing untuk kita cermati di rumah. Dan jika ada kesalahan dalam penulisan angka dan huruf, mohon dikonfirmasi ke sekretariat gereja. Nomor 2, minggu kita adalah minggu akhir tahun gerejawi yang dirangkai dengan peringatan kepada jemaat yang meninggal selama 1 tahun gerejawi 22 November 2020 sampai dengan 21 November 2021. Nomor 3, untuk protokol kesehatan selama ibadah minggu dapat kita cermati. Nomor 4, pemasangan pohon Natal dan kebersihan lingkungan gereja. Hari Selasa 23 November 2021 mulai pukul 9 WIB kita akan melaksanakan gotong royong kebersihan lingkungan gereja dan pemasangan pohon Natal. Dimohon kehadiran semua perhalado, panitia Natal dan seksi perempuan. 5. Parhalado menghimbau kita semua jemaat untuk mendoakan pelayanan gereja kita dan keterbukaan hati jemaat untuk memberikan persembahan bulanannya dan diakoni sosial untuk kelancaran pelayanan gereja kita, mengingat sudah dekat akhir tahun. Nomor 6, pendeta, diakonis dan parhalado sangat mengharapkan partisipasi kita untuk mendukung dana pensiun HKBP melalui gerakan 1000 dukungan kita sangat berarti. Nomor 7, kepada semua dewan, seksi dan panitia yang dibentuk gereja untuk memberikan laporan pelayanan dan program sebagaimana dalam warta. Nomor 8, tim tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY mengadakan rekrutmen untuk relawan. Untuk lebih jelas dapat dilihat di warta jemaat. Nomor 9, Komite HIV AIDS HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY akan melaksanakan webinar, lebih jelas dapat dilihat di warta jemaat. Perayaan nomor 10, perayaan puncak Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY dilaksanakan pada hari Minggu 28 November 2021 mulai pukul 8 WIB
dan bagi utusan dari HKBP Bandung Timur yang sudah menerima undangan agar dapat menghadirinya. Adapun nama yang berpartisipasi dapat diperhatikan dalam warta, dan tambahan untuk penerima ulos adalah keluarga Asih Otang Boru Rumapea dari Wik 9. Anak lahir tertulis pada hari Senin 18 Oktober, seharusnya pada hari Senin 8 November 2021, seorang putra bagi keluarga Hasi Tanggang Borunenggulan Wik 18. Pada hari Jumat 19 November 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Tesi Hombing Diakones Lasma Boru Arwan dari Wik 9. Pemberkatan nikah. Warta pertama bagi Parulian Tua Birong Sitinjak, putra dari Bapak FK Sitinjak, Ibu Situa R Boru Pasaribu dari Wik 7, Jemaat Gereja Kita, dengan Romaida Boru Sinaga, putri dari Bapak Sinaga almarhum B Sinaga almarhum, Ibu H Boru Manalu almarhumah, Jemaat Gereja Kita. Martupol hari Rabu 17 November 2021 yang lalu. Pemberkatan nikah Jumat 10 Desember 2021. Warta pertama bagi Albert Franciscus Manurung, anak Bapak C Manurung, Ibu Situa Habur Sitorus dari Wik 7 Jemaat Gereja Kita, dengan Christine Satriana Boru Cibro, putri Bapak A Cibro, Ibu R Boru Sinamo, Jemaat HKBP Habinsaran Padang Sidempuan. Martupol tanggal 13 November 2021. Pemberkatan nikah 4 November 2021. Mohon pelayanan non-jemaat. Warta pertama dan kedua bagi Togama Hani Sinaga, putra dari Robert Marojahan Sinaga, Ibu Reni N Boru Simarmata, Jemaat HKBP Plangkraya, dengan Margaret Prilianti Boru Silaban, putri Bapak Ranto Parulian Sinaga almarhum, Ibu Aste Adesi Galingging, Jemaat GBI Bandung. Partupolon tanggal 20 November 2021. Pernikahan 27 November 2021 di HKBP Bandung Timur. Nomor 13, jemaat yang meninggal dunia. Jason Emmanuel Putra Daulay meninggal dunia pada hari Rabu 17 November 2021, umur 15 tahun. Putra Bapak E Daulay, Ibu Boru Manihuruk, Wik 21, dikebumikan 18 November 2021 di TPU Cilegon. Nomor 2, Bapak Oscar Siregar meninggal dunia pada hari Jumat 19 November 2021, umur 89 tahun, Wik 5, dimakamkan pada hari Senin 22 November di Sigupar. Acara ibadah dilaksanakan di rumah duka hari ini pukul 9 WIB. 14, Parhalado menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 21 November sampai 27 November 2021 sebanyak 109 orang. Songoni matiting na masa dohotakan ng masa rupe. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, sejenak kita mengadakan acara peringatan kepada jemaat yang meninggal selama 1 tahun gerejawi. Saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus,
kalau kita mengadakan acara peringatan akan orang yang meninggal, bukanlah untuk mengungkap kembali kesedihan kita, tetapi melalui peringatan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal pada waktunya, seperti orang yang telah mendahului kita. Kematian bukan lagi yang harus ditakuti, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bernyanyi. Ingatlah hari kematianmu. Itulah yang diingatkan melalui ibadah peringatan ini. Dunia ini bukanlah tempat yang kekal bagi kita, sebab kita akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Sorga adalah tujuan yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatlah hari kematianmu, mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paketikim sonari, dapoton matuhani, unang godang sinaliam, ingo cepek kulumi, nungara deha sonangam, di surgoi, unang adong nanggo sada, nasa pajamba disi. Sekarang kita dengarkan nama-nama saudara kita anggota jemaat yang meninggal dalam 1 tahun perjalanan gerejawi ini. Sebul Simajuntak dari WEK 4, Purnama Burusi Tanggang dari WEK 7, Anastasia Ayu Pradipta Rotua Sinaga dari WEK 10, Antoni Wilbert Simatupang dari WEK 20, Jakner Paul Panjaitan dari WEK 12, Adil Makmur Sitorus dari WEK 8, Maruba Sihombing dari WEK 8, Roida Manaur Buru Tapu Bolon dari WEK 8,
Melati Natasia Buru Sihombing dari Wik 8. Putra Abraham Sihombing dari Wik 8. Saud Louis Simajuntak dari Wik 4. Mangara Gurning dari Wik 3. Manibul Waminson Robert Sihombing dari Wik 3. Christine Borsihotang dari Wik 8. Charlie Kaplin Dairi Siregar dari Wik 3. Saur Sihotang dari Wik 20. Nurmala Borulimbong dari Wik 13. Martin Luther Lumbantobing dari Wik 14. Juita Borutampu Bolon dari Wik 18. Erniko Kardi Parlaungan Siagian dari Wik 7. Robert Siagian dari Wik 3. Situa Bernard Limbong dari Wik 13. Situa Amister Tampu Bolon dari Wik 9. Renauli Borusihole dari Wik 13. Sodi Sihombing dari Wik 8. Tiurlan Borusiagian dari Wik 14. Rusmina Borusilaban dari Wik 8. Lambok Nenggolan dari Wik 12. Dolan Fendri Panjaitan dari Wik 10. Panahatan Huta Soit dari Wik 8. Karel Muba Nadeak dari Wik 6. Kostan Romento Napitupulu dari Wik 19. Lala Borusitorus dari Wik 11. Kolbiker Panjaitan dari Wik 3. Tiarasi Borunadeak dari Wik 3. Mariansa Borunapitupulu dari Wik 9. Lambok Situkir dari Wik 3. Tiur Saida Borusihombing dari Wik 8. Ronaldus Gandaminton Panjaitan dari Wik 5. Nurlina Borusihombing dari Wik 1. Mona Borunaibaho dari Wik 8. Satria Borusitumorang dari Wik 11. Sorta Borusilaban dari Wik 9. Gaston Tambunan dari Wik 7. Irfan Simajuntak dari Wik 5. Yason Hadiansah Marbun dari Wik 7. Adolf Taylor Simatupang dari Wik 18. Roni Tampu Bolon dari Wik 7. Doria Borusimajuntak dari Wik 7. Jason Immanuel Putra Daulay dari Wik 21. Oscar Siregar dari Wik 5. Dan mungkin masih ada yang belum dibacakan, mana tahu ada yang tertinggal. Dan kita juga mengenang saudara kita, orang tua kita, sahabat kita yang mungkin tidak warga jemaat kita. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 347 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membuka bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi semakin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi B nomor 772, persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu akhir tahun gerejawi ini, firman Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan Allah. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab itu matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran juga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu kita sudah tiba di penghujung kalender gerejawi yang disebut minggu akhir tahun gerejawi. Dan hari Minggu yang akan datang kita memasuki tahun baru gerejawi dengan Advent pertama. Hal itu perlu kita renungkan bahwa ternyata waktu ini cepat berlari dan tidak dapat diulang kembali. Tanggal, jam, menit yang kita hidupi sekarang ini tidak bisa lagi diulang besok, sebab waktu itu terus berputar dengan suasana barunya. Waktu itu punya cerita masing-masing. Waktu hari Minggu tanggal 21 pukul 10 tidak dapat lagi diulang besok. Walaupun suasana cuacanya sama, pukulnya sama, tetapi tanggalnya sudah beda. Nuansanya sudah beda. Sudah berlalu. Firman Tuhan melalui pemazmur ini mengajarkan kita bahwa hidup kita anugerah dan kesempatan dari Tuhan yang harus kita hidupi dengan ucapan syukur, dan marilah kita mempergunakan hari-hari hidup itu dengan baik dan benar. Janganlah biarkan hari-hari hidupmu berjalan dengan sia-sia tanpa menggoreskan makna. Janganlah biarkan hari-hari hidupmu berlalu tanpa membawa kesan, tanpa membawa makna dalam perjalanan kehidupanmu. Ikut di bagasalas ni roha dohita madalani partikian ningolwi ala memang didongani Tuhan dohita
Molo pesi papa adong arsak di tonga-tonga ni ngului. Unang luas ngulum gumonang di bagasan arsak. Iko gabi pasu-pasu do ngulum tu dirip sadiri do tu natorop. Unang gabi gumodang lalap ngulumi marsal puat tikimi dang adong lapatanna. Hidup kita harus membawa makna dan menjadi bermakna juga bagi orang lain. Sotung do gumodak ti kita mabuan arsak tunatorop manang gabi gumodak ti kita nguluta mangarsahi halak daripada mabailas rohani halak. Biarlah hidup menjadi sukacita bagi banyak orang dan kemuliaan untuk Tuhan. Ido nasinuarahon ni parpesal medison. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu akhir tahun gerejawi yang dirangkai dengan peringatan bagi mereka yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi. Mereka telah mengakhiri pertandingan hidupnya. Kita mengingat jemaat yang telah dibacakan tadi. Kita juga mengingat keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, atau orang-orang lain yang dekat dengan kita di sekitar kita. Hal itu mengingatkan bahwa ternyata dunia ini bukanlah tempat terakhir bagi kita. Marhite nama saita boto do dari guru dihita nguluon. Alai parpesalmeni madok marhite turpuk tahun debata berdaulat. Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Kita menyadari rentannya kehidupan. Mazmur ini mengatakan bahwa hidup ini akan berakhir. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir. Benar dengan sapaan pengkhotbah 3, semua ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Kini bagaimana kita melewati waktu demi waktu itu dengan membawa makna dalam hidup kita. Melalui doa Musa ini kita diajak untuk merenungkan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita benar-benar Allah berdaulat dalam hidup kita. Alani holat tuhat taido hapurusatta, holat tuhat taido persigat tungatta, holat tuhat taido pangalualuatta, holat tua do panitu hataido hita boy marlinggom-linggom. Songon na hina tidak ko ni parpesalmen. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Allah yang berkarya, Allah yang membuktikan kasih sayangnya dari zaman ke zaman. Dan kita harus yakin di situ kita juga ikut menjadi bagian keselamatan dari Allah. Dohok dohita majalo haluau nasihat Tuhani. Walaupun hari-hari kita berlalu, namun penyertaan Tuhan selalu nyata. Tuksoheado di salpuho tuhata ngolutta siap perningotanna. Sebab gunung-gunung dilahirkan dan bumi, dunia diperanakkan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah, Allah yang selamanya mengasihi kita. Tuhan tahu bagaimana akhir hidup kita. Sementara kita tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita kelak. Dan inilah yang menjadi perenungan bagi kita di minggu akhir tahun gerejawi ini. Hola debatado natuk mangat tusi perjalanan ningulutta tua katik kinanengro. Alani boharo hita marsigat tuk tutuhatai
berteduh kepada Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Suatu saat kita akan mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini. Kapan itu? Di mana itu? Bagaimana caranya? Kita juga tidak tahu. Dan ini yang menjadi perenungan bagi kita juga. Cara manusia bermacam-macam untuk mengakhiri pertandingan hidupnya di dunia ini. Ada yang meninggal karena sakit. Ada yang meninggal tiba-tiba. Ada yang meninggal karena sudah lama sakit kronis. Ada yang meninggal karena terjatuh di kamar mandi, di jalan. Ada yang meninggal karena kecelakaan. Adong dona mate mangan, dot akan nasi. Adong dona mate marcatur. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Tempatnya juga kita tidak tahu. Apakah kita mati di rumah sakit, di kamar mandi, di laut, di sungai, di pesawat, kita tidak tahu. Umur rizol mape, dangadong noboto. Olak nisa dia tahu di mana, di pertibion. Ada yang meninggal baru lahir. Ada yang meninggal masih anak-anak dan kita sudah mengikuti tadi. Dari beberapa jemaat kita. Ada yang meninggal masih remaja. Ada yang meninggal di usia yang produktif dan ada yang meninggal di puncak karirnya. Ada yang meninggal yang sudah tua. Kita tidak tahu dalam usia berapa kita dipanggil. Tergantung kepada si pemilik kehidupan itu, yaitu Tuhan. Yang dituntut dari kita, bagaimana kita mempersiapkan diri. Bagaimana kita menanti. Bagaimana kita bersiap. Memento mori, ingat hari kematianmu. Ingat hari hamamatem. Dak pertibion ingana parpudi dingolinya kena persea. Tidak ada yang mampu menghempang. Tidak ada yang mampu mengatakan tunggu dulu. Mari kita mempersiapkan diri. Bukan berarti menunggu dengan berdiam dan pasif. Dan terus berdoa di kamarnya. Sebab ada orang yang menantikan Tuhan menjual hartanya semua lalu duduk dan berdoa. Sambil menunggu. Bukan seperti itu caranya. Cara kita menunggu adalah jalani kehidupanmu dengan sukacita dan pengharapan. Jalani hidupmu dengan iman yang teguh. Kerjakan keselamatanmu. Berkaryalah. Pergunakan kesempatan hidup yang dari Tuhan. Sama seperti firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 4. Bekerjalah selagi hari, masih siang, dan jika tiba waktu malam, orang tidak dapat lagi bekerja. Bekerjalah selagi ada kesempatan. Kalau sudah Tuhan panggil, tidak ada lagi yang mungkin bekerja. Siap sedialah, artinya lakukan yang baik. Sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Itulah bukti kita menunggu. Itulah cara kita menantikan panggilan Tuhan. Martin Luther berkata, sekiranya Tuhan datang memanggil kamu besok pagi, sempatkan dirimu hari ini menanam pohon apel atau durian. Mungkin secara hitungan waktu kita tidak sempat lagi menuai apa yang kita tanam itu. Kita tidak mungkin lagi menikmati dari hasil yang kita tanam itu. Tetapi orang yang setia menanti panggilan Tuhan tidak pernah berhenti melakukan yang baik. Biarkan orang lain menerima yang baik dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peringatan terhadap orang meninggal, hal itu juga mengingatkan bahwa kehidupan orang beriman bukan berakhir pada kematian. Peringatan orang meninggal mengingatkan kita juga bahwa kehidupan orang yang beriman tidak berakhir dalam penderitaan. Tidak berakhir dalam kesengsaraan. Tidak berakhir pada kematian. Di balik kematian ada kehidupan yang baru. Hidup kita tidak berakhir pada kegelapan, tetapi kita dituntun kepada cahaya kemuliaan Tuhan yang nyata.
Di balik hujan ada pelangi. Di balik duka ada sukacita. Di balik penderitaan ada sukacita dan harapan. Sebab Allah memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kekal. Karena kita telah masuk bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita menyatu dengan Tuhan. Kita telah menjadi tempat kediaman Allah. Allah yang begitu mulia berkenan tinggal bersama-sama dengan kita. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan dan kemuliaan Allah yang tinggal dalam kehidupan kita memampukan kita untuk tetap tahan uji, sabar, setia, kuat, tangguh di dalam perjalanan kehidupan ini. Alanong mia do tuhat tai di tonga-tonga ni ngolutta, uban na tuk kita, uban na mampu kita menghadapi songodia pe borakna na tadupi di Portivion. Hidup kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menanggung dengan tekun dan sabar seraya mengucap syukur atas kebesaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Nepal, negara kecil di India Utara, ada 6 orang yang harus masuk ke penjara karena masuk Kristen dan mau dibaptis. Memang sebelum pembaptisan mereka sudah diingatkan supaya mengurung niatnya. Nunga godang mangabati unang masuk gabe Kristen ala borak do resikona. Tetapi mereka bersikukuh untuk tetap setia dan harus dibaptis. Benar, setelah dibaptis mereka ditangkap dan digiring ke penjara, masuk sel. Kemudian ada misionaris dari Australia berkunjung ke penjara, melayani mereka yang ke-6 itu. Diberikan penguatan, diberikan semangat. Namun satu dari narapidana ini berkata, Pak Pendeta yang terhormat, kalau Bapak nanti mendoakan kami, jangan doakan kami supaya cepat keluar dari penjara ini. Tetapi doakanlah kami supaya tetap tekun, setia, sabar dalam keadaan ini. Unak tanyako kami asa hatop keluar siap penjaraon, alai tanyako mahami asa toktong benget, manang nasari hari pe keluar siap penjaraon. Ahado neneng dohonon na tuhita, jala ido jamitan harga dihita. Molo semartangnya kita tutu asa hatop lao paru kilonisa kita anggo somangat tusi do hita di lapatan di paru kiloni tonggo sia-sia alai bohadu hita toktong martangiyang tung manang nasadi hari pei alai iko benget hita songon na mangadupi par sahitoni dui sai hatop ma pamalum Tuhan sahitonin na molo sepitor malu boa molo sa pitor seha buah madele do putus asa do alai naikon tanyak konota bohama hita asa bengit bohama hita asa mampu melewati masa-masa suliti bohama hita asa toktong makamonak kong nguluta unang gabi di dudoni naborati ido benar idok dalam Wahyu 2 ayat 10 hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kita harus setia sampai akhir dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sandaran kehidupan kita. Pada kenyataannya kita menghadapi suasana hidup yang bermacam-macam. Apakah kita kadang sehat, sakit, susah, senang? Tetapi manusia punya keterbatasan untuk menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu perlu topangan, perlu kekuatan dari luar diri kita. Jala idunanya dio panisi Musa.
anggo mangasahon hagugun nado daktuk ibana mangadupi nama sai alai porsia ibana dihaguguni debata hodo hagugu nami marsudut-sudut. Engkaulah perteduhan kami turun temurun. Disinilah perlu kehati-hatian kepada siapakah manusia mencari perlindungan. Apakah kepada kekuatan dunia atau seperti Musa berlindung kepada Tuhan. Dua Musa ini didasarkan penyertaan Tuhan sepanjang sejarah yang turun-temurun. Kini bagaimana kita menyerahkan hidup kita hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Jalan perpudi di dok ngulunya karena persea. Hidup orang yang percaya, hidup orang yang beriman adalah hidup orang yang bijaksana. Bijaksana dalam pengertian ini memberikan kita pemahaman bahwa kebijaksanaan yang paling tinggi adalah dari Tuhan. Dua Musa ini menunjukkan kepada kita bahwa pengertian Musa akan keterbatasannya sebagai hamba Tuhan. Anggo mangasau pikirat tado, tuksotu dohita, pature-ture honak kananilo ni debata tu hita. Anggo mangasau gugut tado, tukso tarulau kita do manangaha di tengah-tengah ngulutai. Alai rode bata, para sirohai diurupi hita. Musa mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Next songoni ngulunya kana persea. Jalaido sosososoni Apostel Paulus. Paulus mengawali suratnya dalam pengertian hikmat dunia dan hikmat surgawi. Suatu hal yang berlawanan. Bukankah hikmat dunia yang selalu diandalkan oleh manusia dengan rasio, dengan akal menjadi jawaban dari segala sesuatu? Tetapi Musa dan Paulus mengatakan bahwa hikmat sejati, hikmat yang kekal adalah hikmat yang dari Tuhan. Sumber dari kebijaksanaan adalah firman Allah. Dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oleh karena itulah, hidup orang yang menantikan Tuhan, hidup orang yang berpengharapan, hidup orang yang bersandar kepada Tuhan adalah hidup yang selalu bijaksana, yang selalu mohon tuntunan Tuhan, yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dangadong nabui pangalualuata iya soholat tuhatai manang nasadi aliling nai hita pasubun ni debata di portibi nakuk hasusanon. Tetapi marilah kita menjalani kehidupan itu dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ikolas dorohat tamadalani ngulutai tuksongo dia peborak niya kasih pikirata ay nung ngaro tuhatta maka monak kunguluta di pasu-pasu tuhatta mahita sudi. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah tempat perteduhan kami dari kekal sampai kekal. Engkaulah perlindungan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kalaupun kami mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil selama 1 tahun gerejawi ini, hati kami sangat berduka. Tetapi biarlah itu mengingatkan kami untuk tetap bersemangat kembali, untuk bangkit meraih masa depan yang lebih baik. Masih banyak tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami terhadap anak-anak kami, aktivitas hidup kami, karya kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami benar-benar hidup dalam kebijaksanaan yang daripadamu. Ketika kami jatuh sakit, Tuhan pulihkan. Ketika kami berduka, Tuhan hibur. Ketika kami bergumul, Tuhan tolong kami. Lebih sering kami menikmati sukacita yang daripada Tuhan, ajari kami bersyukur. Biarlah semua berkat Tuhan membawa kami ke dalam kerendahan hati, tidak menjadi kesombongan. Hanya kepadamu kami berserah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, oh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.